Selamat pagi, perkenalkan nama saya Margareta Wulandinirmala. Isu yang akan saya bahas kali ini adalah kontroversi dari penggunaan kata anjay. Nah, baru-baru ini kata anjay telah menimbulkan kontroversi di tanah air setelah seorang YouTuber bernama Lutfi Agisa mempermasalahkan penggunaan bahasa gaul tersebut di salah satu konten videonya. Menurutnya, kata anjay tidak pantas untuk digunakan dalam keseharian karena memiliki makna yang tidak baik. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh media, banyak netizen hingga public figure pun ramai-ramai mengomentari pendapat Lutfi tersebut. Nah, di sisi lain ada yang berpihak kepadanya. Namun di sisi lain juga ada yang menilai bahwa pembahasan Lutfi ini tidak terlalu penting. Sementara itu, perdebatan pun semakin panjang ketika Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) itu turut angkat bicara soal penggunaan kata anjay dalam komunikasi sehari-hari. Namun, hal ini menjadi lucu karena kini Lutfi malah menyatakan sikap dengan akan menghentikan pembahasan kata anjay. Nah, diketahui dari video yang berjudul klarifikasi akhir kisah anjay, bahasa menunjukkan bangsa, yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Lutfi mengatakan tidak ingin memperbesar masalah tersebut dan tidak akan ikut campur ke depannya jika ada instansi atau LSM yang melanjutkan pembahasan kata anjay. Nah, berbicara mengenai kata anjay sendiri, kita tidak akan menemukan kata tersebut dalam kamus besar bahasa Indonesia. Pasalnya, kata anjay bukanlah kata baku, melainkan sebuah ungkapan yang diplesetkan dari kata sebenarnya. Diketahui bahwa kata anjay sendiri merupakan plesetan dari kata anjing. Di Indonesia sendiri, kata anjing tidak hanya merujuk pada salah satu jenis hewan, melainkan juga dapat dimaknai sebagai ucapan yang kasar. Nah, karena itu, kata anjing juga seringkali digunakan dalam umpatan atau saat suatu kata umpatan tersebut dirasa kasar. Nah, maka dibuatlah plesetan hingga membuatnya terdengar lebih halus. Nah, dalam hal ini, anjay termasuk dalam bahasa pergaulan atau bahasa prokem. Nah, berdasarkan hasil pencarian di situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa prokem adalah bahasa sandi yang digemari dan digunakan oleh kalangan remaja tertentu. Nah, dalam hal ini kata anjay biasanya digunakan dalam percakapan antara teman pergaulan untuk menunjukkan suasana keakraban, dan pada perkembangannya kata anjay sendiri itu dapat dimaknai secara berbeda dan tergantung pada situasinya. Dari keterangan resminya, Komnas PA mengatakan kata anjay bermakna kekaguman dan juga bisa bermakna hinaan yang dapat dilaporkan sebagai tindakan pidana. Jadi, istilah kata anjay tersebut digunakan untuk merendahkan martabat seseorang, maka dapat dilaporkan sebagai tindakan pidana. Oleh karena itu, kata tersebut harus dilihat perspektifnya. Nah, Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, mengatakan anjay dapat dimasukkan ke dalam kekerasan verbal sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, hal ini karena kata anjay bisa ditunjukkan untuk merendahkan martabat atau seolah-olah mengganti dengan kata anjing. Nah, terlepas dari pro dan kontra kata anjay, variasi bahasa merupakan suatu keniscayaan karena manusia sebagai penutur bahasa sangat beragam. Namun pemahaman tentang bahasa dan konteks penggunaannya juga harus dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih.